S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sukacitaku kini jadi penuh. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami semua mau sekolah minggu. Berkati guru-guru kita dan kami. Haleluya, amin. Hai kids, sudah lama ya kita tidak berjumpa, sudah seminggu. Iya betul Kak Heni, udah seminggu, lama juga ya. Iya. Ya, sekarang di pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Asik. Kita nyanyiin satu lagu ya. Apa judulnya Kak? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk kita nyanyi kids, yuk berdiri kids. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya kids, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kids, tahu nggak kita diselamatkan siapa? Kak Heni tahu? Diselamatkan Tuhan Yesus dong. Oh iya betul. Siapa tadi Kak Heni? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus penuh dengan kasih, mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kayaknya ada lagunya tuh ya. Apa ya? Oh, Apa cuy ya? cuy pam pam pam. Oh iya benar Kak Yuk kita Heni. nyanyiin itu. Ya, yuk kids kita nyanyi bersama.
ikutin gerakannya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang diselamatkan, kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, cuit, pam, pam, pam. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, yuk kita mari bersukacita. Kita Yuk. nyanyi lagu bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan detak langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, hatiku bersuka karena haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kids, untuk itu kita mau menyanyikan pujian Aku Berubah. Aku berubah.
Sungguhku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguhku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami sepanjang hari. Bentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, apa kabar? Senang sekali Kak Heri ketemu dengan kalian. Harapan Kak Heri, kids semuanya dalam keadaan sehat ya, keadaan baik dan tetap bersemangat. Nah kids, Kak Heri bawa apa nih? Nah, ada yang tahu nih apa? Iya bener, ini tangga. Nah, tangga ini berguna supaya kita kalau naik ke tempat yang lebih tinggi, kita bisa pakai ini gitu ya, seperti ini. Misalkan nih, kalau kids di rumah lampunya mati, kan posisi lampu ada di atas tuh. Nah, maka kita perlu mengganti lampu itu dengan kita naik tangga ini. Atau juga kalau misalkan di rumah gentengnya ada yang bocor gitu ya, kan nggak mungkin kan perbaiki genteng yang bocor ini tiba-tiba kita jadi Superman, bisa terbang gitu, nggak mungkin kan? Nah, kita juga perlu tangga ini supaya bisa naik ke atas untuk memperbaiki genteng yang bocor. Kita butuh tangga ini, berguna sekali ya. Dan masih banyak lagi kegunaan tangga yang lain. Nah, kids, sekarang kalian coba naik tangga ya. Wah, nah hari ini firman Tuhan juga berhubungan dengan tangga. Sebuah tangga yang bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin kids bertanya, yang bener aja Kak Eri, emang ada? Bener loh, ada loh kisahnya, ada loh ceritanya. Lewat tangga ini, dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, tangga ini mengubah hidup seorang yang bernama Yakobus. Nah, kids penasaran kan ceritanya seperti apa? Nah, ini nih, Kak Eri udah siapin video buat kids semuanya untuk menjelaskannya. Oke? Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya.
sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Keren banget kan ceritanya? Nah, tokoh Yakub dalam cerita yang tadi kita sama-sama sudah lihat, dia sedang menghadapi masalah yang besar. Yakub sedang kabur dari rumahnya, rumah orang tuanya yang ada di Beersheba, dan dia disuruh pergi menuju ke tempat keluarganya yang lain yang ada di kota Haran. Nah, kira-kira jarak dari Beersheba ke Haran itu sekitar 800 kilo. 800 kilo. Nah, ini kira-kira kalau sekarang ibarat seperti dari Jakarta sampai ke Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yakub kabur ya? Karena dia sedang diburu oleh saudaranya sendiri yang bernama Esau. Nah, Esau marah sama Yakub. Sehingga apa? Dia mengancam nyawanya Yakub. Kids, coba bayangkan kalau kalian jadi Yakub. Dia harus pergi dari rumahnya. Dia harus pergi jauh dan tiba-tiba dia berada di sebuah tempat yang dia tidak tahu. Kalau di dalam cerita Alkitab di sana dikatakan dia berada di sebuah tempat, sebuah kota yang bernama Kota Luz. Nah, mungkin kids akan merasa takut. Dan itu juga yang Yakub rasakan. Nah, karena Yakub takut ketika dia memasuki kota Luz, dia memilih untuk bermalam, untuk tidur di tempat yang terbuka. Di sana dikatakan bahwa Yakub tidur beralaskan sebongkah batu sebagai bantalnya. Wah,
Tentu saja itu batu beneran loh. Ya, Yakub tidak sedang tidur di Hard Rock Hotel, bukan ya? Dia betul-betul tidur di atas sebuah batu dengan bantalkan batu. Wah, tetapi yang menarik adalah tiba-tiba di tengah malam ketika dia sedang terbangun dari tidurnya, dia berkata, "Wah, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga." Wah, kenapa ya Yakub bisa berkata demikian? Padahal kan dia sedang tertidur, beralaskan batu pula, berbantalkan batu pula. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, kalau misalkan nih kita tanya sama Pak Yakub, Pak Yakub, mengapa Pak Yakub menyebut tempat yang sunyi ini dengan batu yang jadikan Pak Yakub alas untuk tidur, dan suasana yang gelap ini Pak Yakub yang jauh daripada enak dan nyaman kok disebut sebagai rumah Allah? Mungkin nih Pak Yakub akan menjawab, malam itu aku bermimpi, gitu ya. Saya melihat ada tangga, gitu ya. Tangga menuju langit, gitu ya. Tangga menuju langit. Dan saya melihat malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Dan lebih dari itu, saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan dan Tuhan berfirman kepada saya tentang hari depan saya. Wah, mungkin di antara kita semua ada yang bertanya, kakak-kakak, lalu apa artinya tangga itu? Apa artinya malaikat-malaikat dan Tuhan itu sendiri? Tuh, Pak Yakub kan tidak sedang berdoa. Benar, kids. Dalam bagian firman Tuhan tadi, di sana dikatakan bahwa Pak Yakub memang tidak sedang berdoa. Justru Pak Yakub sedang tertidur pulas, gitu ya. Dan juga tidak jelas apakah malam itu sebelum dia tidur Pak Yakub berdoa, gitu ya. Ataupun juga misalkan nih, kalau Pak Yakub berdoa, bisa jadi Pak Yakub curhat. Curhat karena apa? Dia menghadapi masalah yang datang terus-menerus. Kalau begitu, apa artinya tangga, malaikat dan Tuhan di dalam mimpi yang diceritakan oleh Pak Yakub? Kids, arti daripada tangga, malaikat, dan Tuhan dalam cerita yang tadi Kairi sampaikan, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Meskipun Yakub meninggalkan rumahnya sendiri, meskipun Yakub sendirian, meskipun Yakub sedang takut, dia sedang mengalami kegagalan di dalam hidupnya, tapi Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sampingnya. Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Nah, kids, yang menarik dari cerita ini adalah bahwa malam itu Pak Yakub sama sekali tidak sedang mencari Tuhan. Dia juga tidak sedang berdoa atau berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan sendirilah yang datang menyapa dia. Tuhan sendirilah yang datang menjumpai Pak Yakub. Hal ini berarti bahwa tangga yang dilihat oleh Pak Yakub ini disediakan bukan supaya Pak Yakub naik ke surga, melainkan dengan tangga ini, gitu ya, dengan tangga ini justru Tuhan yang turun untuk menjumpai Pak Yakub yang sedang sendiri. Oleh sebab itu tidak heran Pak Yakub begitu terkejut karena Tuhan tiba-tiba hadir dan berfirman kepadanya di tempat yang sunyi itu. Nah, kids, hal yang sama juga Tuhan Yesus lakukan loh buat kita semua. Tuhan Yesus, dia datang dari surga, dia datang ke dunia untuk menghampiri kita semua. Dia datang untuk menjumpai kita semua. Dia datang untuk memberikan anugerahnya buat kids, buat Kak Heri, buat setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, kembali nih kepada ceritanya Pak Yakub. Nah, perjumpaan Pak Yakub dengan Tuhan membuat hidupnya berubah.
Sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, Pak Yakub kini dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Setelah berjumpa dengan Tuhan, setelah dijumpai oleh Tuhan, Pak Yakub kini menjadi orang yang yakin akan penyertaan Tuhan. Masalahnya sih masih tetap ada gitu ya. Pak Yakub masih menghadapi persoalan. Tetapi dia sekarang menghadapinya dengan percaya diri. Dia tidak takut dan dia sungguh berserah kepada Tuhan. Nah, pengalaman yang sama juga bisa kids alami seperti Pak Yakub. Ayo, sekarang coba kita pikirkan, kita renungkan betapa besarnya apa yang Allah sudah lakukan untuk kita semuanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang Tuhan Yesus bisa lakukan, yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita semua? Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus menyelamatkan kids dari dosa dengan dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberikan janji. Janji apa? Hidup kekal untuk setiap kita yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus juga menolong setiap kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus juga menyembuhkan waktu kita sakit. Tuhan Yesus juga apa? Dia memberikan makanan, dia memberikan minuman, dia memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, karena Tuhan Yesus sedemikian rupa mengasihi kids, maka kids jangan takut. Kids jangan ragu. Kids jangan bingung dan khawatir. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kids harus menjadi anak yang pemberani, anak yang percaya diri. Jadi anak yang malu-malu gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kalian. Karena betapa besarnya kasih Tuhan Yesus buat kids semua. Kasih Tuhan yang bisa mengubah Pak Yakub yang sebelumnya penakut menjadi pemberani. Kasih Tuhan yang sama juga bisa mengubah hidup kids semuanya. Pertanyaannya, ayo, siapa yang mau hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus? Datang dan percaya kepada dia. Maka lihatlah, Tuhan Yesus mengubah hidupmu. Amin. Ayo, Kak Edi ajak kita semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan lewat firman-Mu melalui kisah Yakub yang Tuhan hidupnya, yang Tuhan ubah hidupnya dari seorang yang penakut menjadi seorang yang pemberani, menjadi seorang yang sebelumnya gagal. Tuhan, Engkau memberikan dia kepercayaan diri. Kami percaya kasih Tuhan yang sama juga sanggup mengubah hidup kami. Maka dari itu kami mau datang, kami mau percaya, kami mau pasrah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami dan membuktikan kasih-Mu dengan Engkau mati dan bangkit bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saatnya kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kids semuanya tetap bersemangat menjalani akan hari-hari yang ada di depannya. Kak Heri akan berdoa ya untuk kids semuanya yang ada di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan akan ibadah online kami. Kami akan menjalani akan hari-hari kehidupan kami dengan kami bersekolah, dengan kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya kids ya. Ditunggu kehadiran kalian. Dadah! SALIB